Itu golok buat apaan? Buat habisin si Bowo. Karena saya udah sakit hati. Dia pernah godain istri saya. Wan, nih mayatnya si Bo mau dibuang di mana? Udah Ki, jalan aja dulu Ki. Karena kalau ada tempat yang sepi, kita buang di situ. Warga gempar, potongan tubuh manusia ditemukan di dalam karung di Jalan Pantura, Kedung Waringin, Tambun, Kabupaten Bekasi. Ada karung apaan tuh, Bang? Bang, apaan tuh, Bang? Allah Akbar. Bang! Yang lapor polisi nih, yang. Polisi kemudian mendatangi lokasi. Berdasar olah tempat kejadian perkara serta identifikasi, di dalam bungkusan karung terdapat beberapa bagian potongan tubuh manusia. Periksa, Padang. Baik, Dan. Bagaimana? Dalam barang tersebut ternyata potongan tubuh manusia. Astagfirullahaladzim. Ambil polis lain. Kita amankan TKP. Baik, Dan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya harap menjauh dari TKP ya. Iya, Pak. Kita juga belum tahu. Siapa pelaku yang tega menghabisi korban lalu memutilasinya? Siapa korbannya? Berikut cerita yang terjadi. Di sebuah penitipan sepeda motor di kawasan Tambun, Bekasi, perkawanan terjadi antara Fajar, Mawan, dan Eki. Lalu ada juga Bowo, seorang kurir perusahaan ojek online. Hari ini ramai. Ede, pada semangat benar kerjanya. Temen sendiri aja pada enggak kalau datang. Aduh. Kamu, Wo. Ya semangat lah, Wo. Kemana aja, Wo? Baru kelihatan ya? Biasa sibuk lah. Sibuk dia. Biasa. Habis nganter makanan. Lumayan. Hari ini lagi rame. Bagus dong kalau rame ya. Ya kali aja dapat komisi, ya mau traktir kita. Nah, iya nggak, Wan? itu dia bener. Aduh. Pada basa-basi semuanya. Yaudah yuk. Tenang. Saya yang bayar. Nah, gitu dong, ya kan? Itu baru teman. Ya udah dong. Makan. Oke, gratis. Oke. Pada intinya sih mereka bilang kalau korban dan para tiga tersangka ini teman yang cukup akrab ya. Terlihat dari mereka seringkali makan bareng di salah satu warung yang nggak jauh dari sana. Sebuah warung kopi menjadi langganan untuk bercengkrama. Lokasinya di samping penitipan motor tempat mereka bekerja. Iya, Bang. Kang. Mantap. Ini rame-rame nih, Kang. Oh, siap. Kang. Ya. Biasa, Kang. Mie rebus 4 ya. Siap, Bang. Ini kayaknya pada akrab banget berempat-empat. Nah, ya iyalah, Kang. Kita kan udah berteman lama, Kang. Ya nggak, Wo? Iya. Yoi. Lagian si Akang ini udah kayak orang baru aja. Kita kan biasanya suka ngumpul di tempat penitipan motor. Gimana sih, Iya, Kang? Kang. Ya udah, Iya, bentar ya. Iya. Lapor nih, Kang. Iya, bentar. Awal mulanya almarhum ini pada tanggal 7 nge-WA ibunya minta tolong disiapin kakak karena untuk keperluan pekerjaan. Tanggal 8 pagi dia minta lah kakak sama ibunya, dikasih ibunya fotokopi. Dia pamitan mau kos atau ngontrak di daerah yang dekat dengan kerjanya. Bowo yang bekerja sebagai kurir ojek online mencoba peruntungan. Awal November, Bowo meminta sang ibu menyediakan fotokopi kartu keluarga untuk keperluan kerjaan barunya.
Sejak saat itu Bowo meninggalkan rumah dan ikut tinggal di rumah Fajar agar dekat dari tempat kerjanya. Jar. Wo. Masuk, Wo. Iya, Jar. Makasih, Jar. Tumben. Kenapa, Wo? Jadi gini, Jar. Saya tuh mau minta tolong sama kamu, Jar. Saya mau numpang tinggal di rumah kamu. Cuma sementara kok. Di rumah saya? Emang kenapa sih, Wo? Saya diterima kerja. Kebetulan perusahaannya tuh dekat banget sama rumah kamu, Jar. Biar saya nggak kejauhan, Jar. Boleh, Jar? Begitu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti saya juga bilang sama istri saya. Tapi kalau bisa jangan lama-lama ya, Wo. Siap. Iya, kamu kan tahu kalau saya sudah menikah. Yaudah, kamu tunggu sebentar. Saya siapin kamar kamu ya. Siap, Jar. Makasih ya, Jar. Wo. Sini, Wo. Oh, iya, Jar. Sini, Wo. Oh, iya, Jar. Nah, ini, Wo. Untuk sementara kamu tidur di sini dulu, ya. Siap, Jar. Keberadaan Bowo di rumah Fajar mengusik sang istri teman. Lalu timbul rasa tidak nyaman. Rajin banget sih istri aku. Pagi-pagi udah beres-beres. Mas, Kenapa? itu loh teman kamu. Kasih tahu dong. Si Bowo. Iyalah, siapa lagi? Sayang kamu nih kenapa sih pagi-pagi udah marah-marah? Ya kamu lihat aja kelakuan dia. Seenaknya aja tinggal di kita, mentang-mentang gratis. Ya udah, kamu jangan marah dulu ya. Ntar Mas nasihati si Bowo ya. Iya, Mas. Buat Fajar dan istri, Bowo berlebihan dalam bersikap. Wo, kamu kalau masih mau nginep di sini, kamu tolong jaga sikap kamu. Gak enak sama istri aku. Kamu jangan kurang ajar ya, Wo ya. Kamu tuh harus tahu diri. Lagian kamu ngapain kerjanya tidur aja seharian? Kan kamu bisa bantu istri aku beres-beres rumah. Sekali waktu, Fajar tak bisa menahan emosi, lalu marah kepada Bowo. Alasannya Bowo genit terhadap istrinya. Hei Bowo, kamu tuh tinggal di rumah orang, tahu diri dikit dong. Lihat tuh kamar berantakan, kamu beresin sendiri. Cuci piring juga sendiri. Seenaknya aja kamu tinggal di rumah orang. Iya, maaf Fajar, sahabatku. Bowo, aku maafin kamu. Tapi kamu ingat ya, jangan pernah godain Resti lagi. Ingat kamu. Oh iya, saya minjem motor ya. Motor saya lagi di bengkel. Mau nganterin pelanggan dulu, oke? Bo, mau dibawa kemana itu motor saya? Mas, itu. Aduh. Bowo! Aduh, dibawa kabur kan tuh motor. Wo, kalau bawa motor bensin jangan lupa diisi, Wo. Jangan seenaknya aja kamu. Iya. Sejak menumpang di rumah Fajar, ada saja ulah yang dibuat oleh Kamu Bowo. nih, Wo ya. Aku kan udah bilang kalau kamu pakai motor bensinnya diisi, Wo. Ini malah kamu nggak isi. Iya. Yaudah besok. Aku isiin bensin besok. Udah. Tuh. Kenapa sih, Mas? Malam-malam begini ribut. Itu tuh si Bowo. Emang dia nggak tahu diri. Aku udah bilang kalau pakai motor bensinnya diisi. Ini dia malah nggak isi bensin. Kan aku udah bilang, kalau teman kamu itu tuh pisahin. Rasa tidak nyaman yang dirasakan Fajar dan istri akan sikap dan perilaku Bowo selama tinggal di rumahnya, lalu mereka ceritakan kepada Mawan dan Eki. Iya, Wan. Aku tuh lagi kesel banget sama si Bowo.
Kenapa emang si Bowo? Aduh, si Bowo itu ya, udah 2 minggu belakangan ini, dia tuh nginap di rumah saya. Tapi dia tuh sepertinya nggak tahu diri banget. Nggak tahu diri gimana, Jan? Ya iya, Wan. Dia seperti tinggal di kosan aja, Wan. Bangun tidur, dia langsung makan. Beresin kamar juga enggak, ngasih duit juga enggak. Yang lebih parah lagi nih si Bowo, dia berani godain Resti di depan mata saya, Wan. Parah nggak? Kurang ajar banget si Bowo. Berani-beraninya ganggu istri kamu, Jan. Padahal kan udah dikasih tempat enak, kan? Ya itu, Wan. Udahlah, kayak nggak tahu mulutnya si Bowo aja. Ya nggak gitu juga, Laki. Ya itu dia, Wan tuh. Itu yang bikin emosi tuh. Ampun, lihat si Bowo, ampun. Bowo yang baru pulang kerja mampir di tempat penitipan motor tempat Mawan dan Fajar bekerja. Ketika kata buruk terumbar dari mulut Bowo, Fajar naik pitam. Aduh, udah malam gini belum pada pulang. Mana dingin lagi. Kalau dingin kayak gini, enaknya tuh pelukannya sama Resti. Maksudnya istri. Kok? Apa kamu bilang? Kamu jangan kurang ajar Tak ya, hanya adu mulut, Datang-datang ketika kamu ngajak emosi berantem. makin tersulut, Fajar tumpahkan amarah lalu berkelahi dengan Bowo. Banget. Masih kaku aja diajak bercanda. Jan, jadi laki itu jangan takut sama istri. Wo, harusnya kamu tuh mikir ya, Wo ya. Kamu tuh udah dibantuin, malah bikin ulah. Terus mau kamu sekarang apa, Wo? Hah? Mau kamu apa, Wo? Hah? Nah, tapi dari informasi dari ketua RT setempat, kalau saja malam itu memang ada sekelompok orang sekitar jam 12:30 memang ada keributan, cekcok. Lalu mereka berakhir dengan mengkonsumsi narkoba. Malam ini kita HPP aja. Wo, saya ada barang bagusnya, Wo. Mendingan malam ini kita HPP aja. Iya nih, ini barang bagus nih. Mantep juga. Yaudah, kita cobain lah yuk. Nah, yaudah, yuk. Jar, sabar ya. Udah ya. Melihat Bowo lengah, mereka terasuki setan hingga niat menghabisi temannya sendiri. Selanjutnya pelaku MAP sakit hati dengan korban karena almarhum istri pelaku, istri pelaku dari MAP ini pernah dicabuli oleh korban. Jadi itu motifnya. Wan, tuh golok buat apaan? Buat habisin si Bowo. Karena saya udah sakit hati. Dia pernah godain istri saya. Setuju, Wan. Oke. Dengan sebilah golok, Mawan dan Fajar yang dibantu Eki mengeksekusi Bowo. Malam itu, Bowo tak lagi bernafas. Eki yang juga ikut mengeksekusi pergi meninggalkan lokasi. Pada saat kejadian itu, korban lagi tidur. Ketika korban tidur, ketika pelaku ini melakukan perencanaan. Dengan pelaku utama pertama ngomong kepada kedua pelaku,
apakah ini dilewatin, sehingga pelaku kedua mengatakan iya. Pada saat itulah terjadi pembunuhan dengan cara pelaku utama mengambil golok yang sudah dipersiapkan, baru digorok leher korban pada saat dia tidur. Malam itu suasana di sekitar penitipan sepeda motor sepi dan hujan. Di hadapan Mawan dan Fajar terbujur jenazah Bowo. Mereka kemudian memindahkan jasad Bowo ke kamar mandi. Di kamar mandi, aksi keji mereka tak berhenti. Mawan dan Fajar memutilasi tubuh Bowo menjadi beberapa bagian. Tiga sekawan keji akhirnya kembali ke tempat mereka melakukan eksekusi, yang juga tempat mereka bekerja. Keesokan harinya Fajar dan Mawan bekerja seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi sesuatu di tempat mereka bekerja. Tanpa sepengetahuan Wawan dan Fajar, polisi datang menyelidiki dan mencari bukti-bukti sekitar lokasi kejadian. Mawan dan Fajar tidak berkutik ketika diciduk oleh polisi. Sementara satu pelaku lainnya yang bernama Eki berhasil kabur terlebih dahulu. Kalian berdua kami tangkap karena sudah melakukan pembunuhan berencana terhadap saudara Salah orang, Pak. Ayo, Ini salah orang, Pak. Ayo, bawa dia. Pak, tolong, Pak. Cepat. Pak, ini salah orang, Pak. Jalan. Aduh, lumayan hari ini. Ayo, jalan. Jagoan kamu. Waduh, kenapa tuh si Fajar sama Marwan? Kok ditangkap polisi? Sabtu, 27 November 2021 lalu, warga digemparkan dengan penemuan potongan tubuh manusia yang terbungkus karung di Jalan Pantura, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Tidak jauh dari lokasi pertama, ditemukan juga potongan kepala di kawasan Tanjung Pura, Karawang. Bersama-sama membunuh korban dengan cara digorok lehernya, ya. Jadi dengan menggunakan sebilah golok, kemudian melukai leher, ya. Kemudian selanjutnya jasad korban dimutilasi oleh para pelaku dan potongan tubuh korban dibuang di pinggir jalan. Berdasar alat bukti dan saksi-saksi di lapangan, polisi berhasil mengungkap identitas korban mutilasi. Warga Tambun Selatan yang bekerja sebagai kurir di salah satu ojek online. Setelah identitas korban terungkap, polisi memburu pelakunya. Tidak butuh waktu lama, polisi menciduk dua tersangka berinisial FM dan MAP. Selang beberapa hari kemudian, polisi juga menciduk tersangka ER yang sempat buron di kediamannya di kawasan Tambun Selatan. Motif para tersangka FM dan MAP membunuh korban karena sakit hati. Korban dianggap telah menghina mereka berdua. Kemudian rekan-rekan sekalian, korban RS, ya, tadi udah saya sampaikan, korban RS. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa yang melatar belakangi, ya, terjadinya kasus ini oleh para pelaku, motifnya adalah
para pelaku sakit hati ya dengan korban RS. Ya kami dari keluarga terus terang sangat-sangat berharap agar dari pihak media, baik itu TV, media cetak, agar memberitakan ya jangan selalu memojokkan almarhum dengan tidak menafsirkan kebenaran atau fakta-fakta. Nah, terus terang itu menjadi beban batin bagi kami, Pak. Ya seolah-olah almarhum ini, anak kami ini semasa hidupnya berandalah atau inilah ya. Sedangkan setahu kami anak kami ini, kami bukan ngalamin, ini anaknya nggak banyak tingkah.